Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai aturan sinus, kosinus, serta luas segitiga. PowerPoint yang akan kita gunakan ini punya Kakak Aluna dari kelas 10 IPS 1. Kita langsung saja. Yang pertama, karena ada 3 materi, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga, kita belajar mengenai aturan sinus dulu. Aturan sinus merupakan persamaan yang menyatakan hubungan 3 sudut dan 3 sisi yang terdapat pada segitiga sembarang. Tujuan dari penggunaan aturan sinus adalah untuk mengetahui panjang sisi segitiga yang terdapat pada segitiga sembarang, atau dapat juga digunakan untuk mengetahui besar sudut segitiga yang belum diketahui. Dari mana persamaan sinus diperoleh? Nah, persamaan sinus diperoleh, kita disuruh memperhatikan gambar ini dulu. Pada segitiga ACR, kita lihat segitiga ACR dulu. ACR, segitiga yang ini dulu. Siku-siku di R. Maka kalau disuruh mencari sinus A, sudut A-nya di sini, maka sinus A adalah sinus, itu rumusnya depan bagi miring. Maka kalau sinus sudut di sini, depannya adalah CR, miringnya adalah AC atau B. Maka sin A sama dengan CR per B. Maka kalau nyari CR, kita kali silang. CR sama dengan sin A dikali B atau B kali sin A. Kita simpan yang ini. Kita lihat lagi segitiga BCR. BCR. Ya. Disuruh mencari sinus B. Kita cari sinus B. B-nya sini. Demi depan miring. Depannya CR, miringnya A. Maka sin B sama dengan CR per A. Maka CR sama dengan, kita kali silang, A kali sin B. Nah, sekarang dari dua persamaan itu tadi, kan sama-sama CR. Kita buat persamaan. CR yang pertama, B kali sin A. CR yang kedua, A kali sin B. Kita tulis, kemudian kita kelompokkan yang A dengan A, yang B dengan B. Maka jadinya A per sin A sama dengan B per sin B. Dengan menggunakan cara yang sama, maka didapat 3 aturan sinus. A bagi sin A sama dengan B bagi sin B sama dengan C bagi sin C. Fungsi aturan sinus dapat digunakan untuk menentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui. Selain itu juga dapat digunakan mencari besar sudut segitiga yang belum diketahui. Contoh, pada suatu segitiga ABC memiliki panjang AC sama dengan 8 cm. Besar sudut BAC sama dengan 45 derajat. Dan sudut ini sama keterangannya. Oke, kita lihat gambarnya aja deh. AC itu 8. Ini diganti 8 ya. Kayaknya salah kakaknya nih. Kemudian sudut BAC. BAC 45 derajat. Ini harusnya sudut ABC adalah 60 derajat. Oke, kita sesuai gambar, tapi AC-nya kita ganti 8 ya. Ini kita ganti 8. Sudut A-nya 45, sudut B-nya 60 derajat. Maka sesuai dengan persamaan aturan sinus tadi. A itu per sin A, B itu per sin B, C itu per sin C. Sekarang yang ditanya apa? BC. BC ini apa? Nah, BC ini adalah A. Kok bisa dapat A? Oke, kita jelaskan yang ini dulu. Kalau sudut A terletak di sini, maka di depan sudut atau garis yang di depan sudut atau sisi yang di depan sudut itu adalah sesuai dengan apa nama titik sudutnya. Kalau di sini A, maka depannya adalah A pakai huruf kecil. Kalau sudut B, maka depannya adalah B. Sudut C, maka depannya adalah C, gitu ya. Nah, sekarang karena BC, yang ditanya BC, kita lihat, kita tarik. Dia sudut apa? Sudut A. Berarti ini A kecil. Atau di sini tetap ditulis BC. Karena A, maka bandingnya banding sin A. Berarti BC per sin A.
sama dengan apa yang diketahui? Yang diketahui AC. AC ini apa sih? Kita tengok ke sini. B, berarti AC itu B. Berarti harus berbanding dengan sin B. AC per sin B. Baru kita tuliskan apa yang diketahui di soal. BC per sin A, sin 45 sama dengan AC per sin B, 60 derajat. Sudah, kemudian sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. BC-nya belum diketahui. AC-nya sama dengan berapa tadi? 8. Per sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Baru dikali silang. BC kali setengah akar 3 sama dengan 8 kali setengah akar 2. 8 kali setengah akar 2. Kemudian dibagi setengah akar 3. Boleh dibagi dulu, boleh dibagi dulu. Ini dibagi dulu. 8 dibagi setengah dikali setengah. Oh, kalau enggak ini disederhanakan. Setengah bagi setengah sama dengan 1. Jadi 8 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan penyebutnya karena akar tidak boleh dijadikan penyebut atau nggak boleh diletakkan sebagai penyebut. Maka harus kita rasionalkan. Kalikan dengan akar 3 per akar 3. 8 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 8 akar 6. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Maka BC atau A kecil itu sama dengan 8 per 3 akar 6 cm. Nah, kemudian aturan kosinus. Aturan kosinus adalah sebuah aturan dalam pembahasan trigonometri yang menghubungkan fungsi kosinus dengan sisi-sisi pada segitiga. Rumus aturan kosinus terdiri dari 3 buah persamaan, sesuai dengan jumlah sudut dan jumlah sisi pada segitiga. Persamaan pada aturan kosinus menyatakan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan besar salah satu sudut segitiga saat 3 sisi segitiga diketahui. Sedangkan untuk menentukan salah satu sisi segitiga, aturan kosinus dapat digunakan saat diketahui 2 sisi dan sudut apitnya. Oke, menemukan rumusnya. Pada segitiga ADC. Segitiga DBC. Pada segitiga ADC dapat diperoleh persamaan di bawah ini. Oke, berarti kita cari segitiga DBC dulu. Kita lihat segitiga DBC. DBC yang sebelah kanan. Sin B. B-nya di sini sin demi. Berarti sin B adalah H per A. H per A. Maka mencari H, kita kali silang. H sama dengan A kali sin B. Kemudian cari cos B. Cos B. B-nya sini cosami. Samping, miring. Sampingnya apa? Sampingnya C, tapi harus dikurang dengan AD atau enggak BD-nya doang. Karena sampingnya sebelah sini berarti BD atau DB. Di sini DB. DB samping per miring, DB per A. Maka mencari DB adalah A kali cos B. Sekarang kita cari AD. AD berapa? AD itu AB atau C dikurang dengan DB. AD dikurang DB dapat AD. Maka AD sama dengan AB dikurang DB. AB-nya apa? AB itu C. Sekarang DB-nya apa? DB tadi sudah dapat A kali cos B. Maka AD sama dengan C dikurang A kali cos B. Baru kita gunakan segitiga ADC. ADC. Pakai Pitagoras tuh. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah CD kuadrat. AC kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah CD kuadrat. AC kita misalkan sebagai B. Kenapa? Karena sisi AC itu terletak di depan sudut B. Ini ya, kita tarik dari B.
menuju AC, maka dia B, sisi B. AD kuadrat. AD tadi apa? AD tadi C min A kali cos B. Nah, tinggal kita masukkan ke sini pangkat 2 tambah CD. CD sudah juga CD. CD itu H. CD sama dengan H. H CD. Maka H sama dengan A sin B, berarti CD juga A sin B. Dikuadratkan. Baru kita kuadratkan. C dikurang A kali cos B dikuadratkan itu berapa? Dapat C kuadrat min 2AC kali cos B ditambah A kuadrat dikali cos kuadrat B. Baru ditambah dengan ini dikuadratkan. A sin B dikuadratkan menjadi A kuadrat kali sin kuadrat B. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan yang sama, yang sejenis. C kuadrat min 2AC kali cos B. Ini sama-sama ada A kuadratnya. Kan? A kuadratnya boleh dipisah, ditaruh di depan. Maka A kuadrat dalam kurung cos kuadrat B tambah sin kuadrat B. Ini sifat trigonometri. Cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu sama dengan 1. Maka 1 kali A kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita kelompokkan sisi-sisi yang sejenis menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat dikurang 2AC kali cos B. Dengan cara yang sama, kita dapat rumus untuk mencari A kuadrat dan C kuadrat. Maka ini aturan kosinus yang sudah jadi. Sama seperti sebelumnya. Kalau sudut A-nya di sini, maka sisi A depannya. Sudut B di sini, maka sisi B di depannya. Sudut C sebelah sini, maka sisi C yang di depannya. Maka didapat rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC kali cos A. Kalau mau simple untuk menghafal atau memahami rumusnya, kalau yang dicari A, berarti yang dikuadratkan temannya adalah sisa B dan C. 2 dikalikan B dan C lagi, baru dikali kosinus dari apa yang dicari. Yang dicari tadi A, berarti kosinus A. Dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, sekarang berdasarkan 3 persamaan aturan kosinus tadi, dapat diperoleh rumus fungsi kosinus yang dapat digunakan untuk menentukan besar sudut segitiga jika diketahui panjang ketiga sisi segitiga. Persamaan fungsi kosinus tersebut dapat dilihat pada persamaan di bawah ini. Jadi dari rumus yang ini tadi, kalau yang ini kan kita nyari sisinya, sisi A, sisi B, sisi C. Dari rumus ini tadi kita bisa buat rumus mencari sudut atau kosinus A, kosinus B, kosinus C. Sebenarnya salah satu aja yang dihafal. Kalau kalian hafal yang 11 aturan sinus untuk mencari sisi ABC, maka mencari kosinus ABC-nya juga mudah karena tinggal dipindah ruas. Nah, sekarang pada suatu segitiga pada sisi A, B, dan C memenuhi A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka besar sudut A adalah, kita cari contoh yang penerapan rumusnya saja. Nah, contoh dari aturan kosinus kita ambil punya kakak Aisyah aja ya. Nah, contoh soal segitiga ABC diketahui panjang sisi A 5 cm, panjang sisi C 6 cm, dan besar sudut B 60 derajat. Tentukan panjang sisi B. Maka B kuadrat, karena dicari panjang sisi B, maka gunakan rumus yang B kuadrat. B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC kali cos B. Karena dicari sisi B. A-nya berapa? A-nya 5, berarti 5 pangkat 2 tambah C-nya 6, 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6 kali cos B-nya 60 derajat. Cos 60 derajat.
5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 36, 2 kali 5 kali 6 sama dengan 60, cos 60 itu 1/2 atau 0,5. Maka B kuadrat tambahkan dulu. 25 tambah 36 sama dengan 61. Ini dikali dulu. 60, jangan dikurang dulu ya, perkalian dan pengurangan. Kita dulu kan yang perkalian. 60 kali 1/2 itu adalah 30. 61 kurang 30 sama dengan 31. B kuadrat itu 31, maka B sama dengan akar 31. Ini kakaknya menggunakan kalkulator, maka mendapatkan 5,56 cm. Jadi, kalau tidak boleh karena matematika nggak boleh pakai kalkulator, jadi kalau dapat soal seperti ini, karena nggak bisa diakarkan, maka hasil akhirnya adalah panjang sisi B sama dengan akar 31 cm. Sudah cukup sampai di situ. Nah, sekarang kita masuk luas segitiga. Menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Jadi menentukan luas segitiga ini ada beberapa macam, tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Sekarang yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut. Jika pada segitiga ABC diketahui panjang dua sisi dan besar sudut yang diapit kedua sisi itu, atau sisi sudut sisi, maka luas segitiga dapat ditentukan dengan cara berikut. Luas segitiga sembarang. Luas segitiga ABC, setengah kali B kali C dikali sin A. Kalau yang diketahui sudutnya sudut A. Kalau diketahui sudut B, maka sin B. Nah, sekarang menggunakan rumus ini itu kalau besar sudutnya atau sudutnya itu diapit oleh sisi-sisi. Jadi kalau sudutnya sudut A, maka yang diketahui harus C dan B. Jadi dia ngapit gini, sudutnya A. Kalau diketahui yang B, kalau diketahui sudut B, maka sisinya yang diketahui harus A dan C. Kalau yang diketahui sudutnya C, maka sisinya harus diketahui sisi B dan sisi A. Oke, jika pada segitiga diketahui panjang dua sisi dan besar sudut di hadapan salah satu sisi itu, sisi-sisi sudut, luas segitiga dapat ditentukan dengan langkah tentukan besar sudut yang diapit dua sisi diketahui menggunakan aturan sinus. Hitung luas segitiga menggunakan salah satu rumus di samping. Oke, menentukan luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Sekarang kalau tadi dua sisi satu sudut, sekarang dua sudut satu sisi. Luas segitiga diketahui diketahui besar dua sudut dan panjang satu sisi sekutu kedua sudut itu. Jadi sekarang diapit sisinya. Jadi sistemnya sudut sisi sudut. Luas segitiga dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Luas segitiga sama dengan A pangkat 2 kali sin B sin C dibagi 2 sin A. Oke, nah sekarang kalau dua sudut diketahui, otomatis sudut satunya bisa kita cari dengan cara, karena jumlah segitiga 180, tinggal kita kurangkan. Misalnya sudut A 30, sudut B 60. Maka sudut C sama dengan 90 biar totalnya 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat penggunaan rumusnya. A kuadrat sin B sin C sin A. Kalau yang diketahui adalah sisi A, maka yang dijadikan pembagi adalah sin A. Oke. Kalau yang diketahui sisi ini tadi kan sisinya cuma satu, panjang satu sisi, sisinya cuma satu. Kalau yang diketahui sisinya sisi A, maka pembaginya sin A. Kalau diketahuinya sisinya sisi B, maka pembaginya sin B. Yang diketahui C, berarti pembaginya sin C. Nah, kalau A di sini 2 sin A, kalau sisinya B yang bawah 2 sin B, kalau sisinya C, maka pembaginya 2 sin C. Itu bisa dipahami ya.
Kemudian rumus yang ketiga, menentukan luas segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Nggak ada sudut sama sekali, jadi tiga panjang sisinya itu ada. Maka cara menentukan luasnya sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S kurang B dikali S dikurang C. Dengan S itu sama dengan setengah kali keliling segitiga. Keliling itu dengan cara menambahkan semua segitiga. A tambah B tambah C. Cari dulu S-nya, setengah kelilingnya, baru dimasukkan ke rumus luas segitiga. Nah, contohnya kita ambil punya kakak Dinda di kelas 10 IPA 2. Menentukan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Ini rumus pertama tadi ya. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi B dan sisi C berturut-turut adalah 8 dan 10 cm. Jika besar sudut A adalah 37 derajat, maka tentukanlah luas segitiga. Kita pakai gambar ini. Sisi B 8, B 8, dan C 10, C-nya 10. Sudut A-nya 37 derajat. Maka mencari luasnya, berdasarkan rumus katanya, luas itu sama dengan, karena diketahui sudut A, maka kita pakai sin A. Setengah kali BC kali sin A. Setengah kali B-nya 8, C-nya 10. Kali sin 30 derajat. Maka hasilnya 8 bagi 2, 4. 4 kali 10, 40. Sin 37 derajat itu 3/5. Maka 40 dikali 3/5. 40 bagi 5 dulu. 40 bagi 5 8. 8 kali 3 24. Jadi luas segitiganya adalah 24 cm pangkat 2. Kemudian menentukan luas segitiga yang diketahui dua sudut dan satu sisi. Ini tadi rumusnya juga sudah ya. Dalam sebuah segitiga ABC diketahui besar sudut B dan C. B dan C berturut-turut adalah 30 dan 37 derajat. Jika panjang sisi di antara dua sudut tersebut yaitu 8 cm, maka tentukanlah luas segitiga. Oke, B-nya ini 30 derajat, C-nya 37 derajat, terus panjang sisi di antara dua sudut. Kalau sudutnya di antara sini, maka sisinya adalah sisi A. Sisi A-nya adalah 8 cm. Maka B-nya 30 derajat, C-nya 37 derajat, A-nya adalah 8 cm. Langkah pertama, kita tentukan besar sudut A dulu. Jadi kita harus cari sudut A dulu. A tambah B tambah C itu 180 derajat. Maka A 180 derajat dikurang B tambah C. Tambahkan dulu B tambah C. 30 tambah 37 sama dengan 67. 180 dikurang 67 adalah 113. Kita dapat sudut A adalah 113 derajat. Baru kita masukkan ke rumus. Karena yang diketahui adalah sisi A, maka kita pakai rumus yang pertama. A kuadrat sin B sin C per 2 sin A. Kita masukkan angkanya. A-nya 8, berarti 8 pangkat 2. Sin B. B-nya 30, berarti sin 30 derajat. Kemudian C, sin 37 derajat dibagi 2 kali sin A. 2 sin 113 derajat. Sama dengan 8 pangkat 2, 64. Sin 30, 0,5 atau 1/2. Sin 37 derajat 0,6. Ini kakaknya dapat dari kalkulator ya. Jadi bisa dicari pakai kalkulator. 2 kali sin 113 derajat. 2 kali 0,92. Tinggal kita kali dan kita bagi. 64 kali 1/2 dikali 0,6 sama dengan 19,2. Dibagi 2 kali 0,92 sama dengan 1,84. Tinggal kita bagi, maka hasilnya adalah 10,4 cm pangkat 2. Jadi luas segitiga ABC adalah 10,4 cm kuadrat.
Contoh yang ketiga, menentukan luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Jadi semua sisi diketahui nih. Nah, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A 6, sisi B 4, dan sisi C 8 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, rumusnya ini, maka kita harus nyari S dulu. Setengah keliling. Hitung setengah keliling segitiganya dulu katanya. S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Setengah dikali 6 tambah 4 tambah 8. 6 tambah 4 tambah 8 berapa? 18. 18 kali setengah sama dengan 9 cm. Sudah dapat S, baru kita masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. S-nya tadi 9. 9 kurang A-nya 6. 9 kurang B-nya 4. 9 kurang C-nya 8. Jadi 9 kali 3 kali 5 kali 1. Hasilnya adalah 135 derajat. Akar 135 derajat sama dengan 11,6. Ini kakaknya sekali lagi menggunakan kalkulator. Kalau tidak boleh menggunakan kalkulator, 135-nya bisa disederhanakan. Atau kalau tidak bisa, maka cukup sampai akar 135 cm kuadrat. Gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ini penjelasan mengenai aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.